ayah ibunda. Ketika belum balik, ketika masih kecil, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah balik, maka udah nggak boleh menyentuh wanita yang bukan mahramnya, subhanallah. Zina itu di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan jangan berzina. Nggak ada. Yang ada, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Memandang wanita yang bukan mahramnya, ya kita disuruh menundukkan, apalagi pegangan. Sekarang bukan pegangan, apa? Cipika-cipiki. Na'udzubillah. Katanya dia, Ustaz, nggak ada perasaan apa-apa anak sama dia. Biasa aja, karena udah biasa. Nggak ada perasaan, tapi tetap yang haram itu tetap haram. Maka kalau tadi dikiaskan dengan ayah ibu nggak sama. Beliau mengatakan, inni la usafihun nisa. Aku tidak berjabatan dengan wanita. Gak pernah beliau menyentuh tangan wanita yang bukan mahram. Dan dilarang dalam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tabrani, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min ayyamassa imra'atan la tahdiya. Ditusuknya kepala seseorang di antara kalian dengan jarum dari besi, itu lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal bagi dia. Kita ajak memandang aja disuruh tundukkan. Kadang-kala nih kehidupan di kampus, kalau ada, ini kan lagi penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru kan, senior, masya Allah. Assalamualaikum, dari mana dia? Dari mana dia? Nggak boleh. Berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya hendaknya ditinggalkan. Karena di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jikalau ada satu jarum yang ditusukkan di kepala engkau sampai tembus ke bagian yang lain, itu lebih ringan daripada engkau berjabat tangan atau bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Kenapa sih kok ketat banget? Allah sedang ingin menjagamu, wahai wanita muslimah, karena engkau adalah wanita bernilai mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah yang kaitannya dengan berjabat tangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, Salma mau tanya, kan waktu itu Salma silaturahmi ke sekolah. Gimana? Salma silaturahmi ke sekolah, bertemu sama guru. Nah, Salma itu waktu itu mau salaman sama guru laki-laki. Salma itu dekat sama guru laki-laki itu, dekat kayak ayah sama anak. Tapi pas waktu itu Salma nggak salaman, karena kan emang bukan muhrim gitu kan ya Bu ya. Salma baru tahu kalau guru Salma tuh cerita ke teman Salma, katanya dia sakit hati. Kok Salma sombong sih nggak mau salaman sama bapak kayak gitu. Gimana Salma nyikapin itu Bu ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah seorang guru yang baik, punya kasih sayang kepadamu. Dan mungkin dalam pikirannya tidak ada pikiran aneh-aneh. Satu. Kemudian tidak semua guru mengerti tentang mana halal, mana haram. Dia dasar baik saja. Cuman beliau belum tahu tentang hal ini. Makanya dia menganggap kamu sombong. Tapi setelah beliau ngaji di sini langsung selesai kasusnya. Jadi permasalahannya adalah dia tidak tahu. Maka dengan orang yang tidak tahu tidak bisa langsung kita katakan, wah ini ngajari gak benar. Ya tidak bisa dong. Wong beliau belum tahu. Nah kamu sebagai seorang anak ya memahamkan. Tapi bukan, pokoknya gini loh, kalau kita menghindar yang cara yang bagus, sopan, ya biasa pada akhirnya. Yang repot tuh menghindar, astagfirullahaladzim, haram Pak Ustadz, itu nggak boleh, biasa saja. Apalagi gaya Sunda itu paling menyelamatkan kalau bersalaman. Cukup gini tak sudah, aman orang Sunda. Bersyukurlah jadi orang Sunda. Atuh. Jadi kalau perempuan, kalau salaman dengan laki-laki cukup gini tak sudah paham kan? Sampai kadang kebablasan, laki sama laki begini. Saya begini kan, salaman Pak, lagi sama lagi begini. Wah, ini keterlaluan itu. Baik ya, baik.
tidak semua orang mengerti. Dan juga kemudian mungkin dirimu masih melihat sebagian ustadz yang bersalaman dengan perempuan dan sebagainya. Bukan tugasmu untuk mencaci dan mengolok. Tidak ada yang sempurna dalam menjalankan syariat. Ada kekurangan, mungkin dia menyesal, mungkin atau keadaan yang dia tidak bisa menghindar. Bukan normal. Jadi bukan tugasmu ngurusi orang. Dirimu sendiri menghindar dengan cara yang bagus, terhormat, istimewa. Ustadz menghindar, terhormat, istimewa. Kalau melihat orang lain, kita mohonkan kepada ampun, selesai. Mohonkan ampun, jangan ini ustadz gombal, masih salaman loh. Kamu sombong hari itu sudah. Semuanya perlu proses. Melihat yang haram. Siapa sih yang tidak punya kekurangan dalam hidup ini? Hanya Nabi Muhammad SAW. Selesai. Baru setelah itu kita jelaskan memang itu adalah li ayyuta'ana ahadukum bibi khayatin min hadidin khairan min antamassa imra'atan la tahillullah ayyamassa imra'atan la tahillullah. Jadi kalau seandainya kepalanya ditusuk dengan besi lebih bagus daripada harus bersentuhan dengan perempuan yang tidak halal. Dan ini disepakati hampir 4 madhab, biarpun di sana ada pendapat misalnya kalau sudah tua bagaimana, tua anak perempuan tuan. Biarpun itu ustadzmu sudah sangat tua misalnya, laki-laki, tetap laki-laki. 120 tahun bisa menikah anak umur 17 tahun, hati-hati. Jangan main-main. Urusannya bukan di uban yang putih atau keruput yang kulit. Urusan syahwat, urusan haram. Semoga Allah menjaga kemuliaan pada dirimu. Dan gurumu tidak salah insyaallah. Beliau adalah insyaallah orang yang sangat penuh kasih. Dan banyak seorang guru yang penuh kasih seperti itu, jadi saking dekatnya dengan murid, bahkan menganggap seperti anak sendiri. Tapi biarpun menganggap seperti anak, dirimu bukan anaknya, tetap bukan mahram yang tidak boleh berduaan, dan boleh engkau menikah dengannya, dan seterusnya. Ada rambu-rambu yang harus kalian patuhi. Jika engkau bisa mematuhi, maka engkau adalah wanita solehah, menjadi wanita yang cantik lahir, cantik batin, cantik perilaku, cantik semuanya, indah. Itulah idaman. Allah alam bisawab.